Yang saya cintai dan hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, calon presiden. Jangan kencang-kencang nanti ada yang kesinggung gak enak. Kita doakan beliau panjang umur, bisa menyelesaikan kota Jakarta seindah-indahnya. Dr. Haji Anies Baswedan, apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Tobat saya, berhenti saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan Indonesia ke depan nantinya dipimpin oleh saudara kita Profesor Anies Baswedan. Dimulai semua saluran diamankan, kemudian juga saluran itu dibersihkan semua, lalu semua pompa, kita ada lebih dari 500 pompa, dan saat ini alhamdulillah semuanya berfungsi, disiapkan. Ketika air laut menurun, pintu-pintu air dibuka lalu disalurkan semua. Jadi berbicara tentang hujan itu bukan semata-mata airnya di sini, selisihnya. Ini yang tadi dimonitor terus secara dekat. Terima kasih buat yang sudah bisa mewujudkan pimpinan DKI saat ini, sehingga Ridho bisa main kayak di Jakarta. Saya kebanjiran ini, tolong dibenahi Jakartanya untuk lebih baik lagi. Di hilir semisal yang pertama kan jelas sudah bahwa mutlak itu normalisasi sungai itu harus dilakukan. Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Ini kan APBN, bukan APBD. Ini normalisasi, naturalisasi. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidaklah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari? Naturalisasi. Selama 2 tahun kita hanya berkutat pada diskusi dan lain soal naturalisasi. Tapi actionnya sama sekali nggak ada. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan. Tidak akan mungkin bisa dilaksanakan di Kali Ciliwung sampai kapanpun kecuali kemudian kita melakukan tindakan radikal. Semua yang tinggal di bantaran sungai itu diusir dengan kekuasaan apapun, dengan kekuatan apapun, sehingga mereka pindah. Kemudian yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta tahun ini bisa dirampungkan secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Assalamualaikum, punten Agim. Dulu banjir zaman Ahok, Agim nyinyir. Sekarang banjir zaman Anies, Agim bela. Jadi tokoh agama kok ngajarin rasis ya? Yang becus kerja dinyinyirin gara-gara beda agama. Yang tidak becus kerja dibela gara-gara seiman. Tahu nggak? Banjir zaman Anies itu terparah dalam sejarah DKI, sampai jatuh korban jiwa. Kenapa? Karena Anies tidak mau menggusur warga bantaran untuk melebarkan sungai. Demi apa? Demi pencitraan. Mau nyapres, ngorbanin jutaan warga DKI. Lagian hari gini endorse ulama udah nggak laku. Endorse Pak Prabowo kemarin, yang ada kalah Pak Prabowo. Rakyat udah tahu, rakyat udah cerdas, memilih pemimpin berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan agama. Ya, jangan ngobrol Islam terus demi syahwat politik. Malu sama sorban Naturalisasi atau normalisasi, Pak? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Nggak seneng kan, beritanya, tapi tetap saya bilang apa? Good bener. Pak Gubernur rasa presiden. Kalau Anies sih saya lihat dari, saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya tuh udah lama lah. Sab dapur pintu terbuka, tercium sedap seikan peda. Indonesia akan berjaya kalau Anies Baswedan pimpinannya.
Takbir! Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Air itu turunnya ke tanah ya, ke bumi, bukan ke laut. Bukan kita pakai gorong-gorong raksasa terus dibuang ke laut. Itu salah. Itu namanya melawan sunnatullah ya. Jadi air itu harusnya turun ke bumi, ke tanah ya. Lihat nih. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Gubernur goblok. Bahwa dunia ini sebentar lagi akan dibolak-balikan oleh Allah. Kematian di mana-mana, fitnah bertebaran, hinaan terjadi di mana-mana, kemunafikan mengepung dunia ini secara global, bahkan khususnya yang terjadi di negara kita, Indonesia. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Lindungilah mubalik kita, khususnya Ustadz Yahya Waloni, dalam ridho dan ampunanmu jangan sampai mengidap kopat covid. Yahya Waloni terkapar minta doa seluruh jamaah di Indonesia. Innalillahi. Betul Ustadz, antum mengidap covid? Betul. Orang Islam ini nggak usah diajar tuh sanitizer atau apa itu, hand sanitizer, cuci tangan 5 kali kita cuci tangan. Apalagi di dalam masjid begini, sudah terkurung begini, nggak ada covid. Di dalam masjid insya Allah tidak ada penyakit. Allahu Akbar. Yakin dan percayalah itu. Masyarakat Islam merasakan ketidakadilan sampai pada jam dan detik ini. Ada teman sama-sama ustadz juga, jadwalnya 10 dibatalkan dengan alasan nih covid ini nih. Ulama ditangkap, ulama dipenjarakan bukan pasal pidana, pasal covid. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu, lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali depan. Talipan. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas, dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang saya cintai dan hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, calon presiden. Jangan kencang-kencang ah. Nanti ada yang kesinggung gak enak. Kita doakan beliau panjang umur, bisa menyelesaikan kota Jakarta seindah-indahnya. Ini saya memberikan sambutan lebih awal, bukan apa-apa, saya nggak enak juga. Pak Gubernur sebelum maghrib udah sampai, beliau masih ada 2 acara. Saya bilang beliau kasih sambutan dulu, baru saya nanti Sohibul Bait terakhir. Tapi beliau bilang minta duluan supaya didoain supaya jadi presiden tahun depan insyaallah. Ini aminnya serius banget sih. Tapi saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting ngaku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia, dan dia berasal dari Republik Indonesia, menjabat sebagai rektor. Bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, oh Pak Gubernur hadir di sana. Iya, apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Tobat saya, berhenti saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya, doanya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih pemimpin ini? Ustadz bukan orang Jakarta. Aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau, tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negaraku. Allahu Akbar. Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Masya Allah.
Sejak itulah saya kalau ceramah agak terbawa dengan gaya beliau, terlalu. Rupanya Pak Dr. Haji Anies Baswedan sedang sibuk. Kita hidup di zaman yang sudah menunjukkan bahwa dunia ini sebentar lagi akan dibolak-balikan oleh Allah. Bahwa dunia ini sebentar lagi, tidak lama lagi, dunia ini akan dibolak-balikan oleh Allah. Kematian di mana-mana, fitnah bertebaran, hinaan terjadi di mana-mana, kemunafikan mengepung dunia ini secara global, bahkan khususnya yang terjadi di negara kita, Indonesia. Apapun alasan kita sebagai umat Islam, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan fitnah itu. Orang yang munafik terhadap agama, orang kafir, akan bertambah kekafiran mereka, akan bertambah kemunafikan mereka. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku, jangan heran kalau ibu bapak melihat ada orang Islam, beragama Islam, pejabat Islam, tidak lagi peduli dengan agama ini, bahkan bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk berupaya menghancurkan Islam. Senang berteman, bersahabat dengan orang kafir, antum gak usah mengaku Islam, sekaligus saja pindah menjadi kafir. Semua ulama, semua pendakwah, semua mubalik saat ini dicari-cari kelemahannya untuk dieksekusi, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Siapa yang berani? Yang berani adalah orang-orang yang percaya kepada hadis Nabi bahwa mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau ulama sudah dituduh, kalau pendakwah sudah dicap sebagai radikal, orang yang mengatakan Islam arogan, orang yang mengatakan Islam pendatang, orang yang mengatakan Islam adalah agama orang Arab, dia mengaku Islam. Dia mengaku Islam. Abu Jongos, kita dari latar belakang suku yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda-beda, satu kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berjumpa karena Islam. Amin ya Rabbal. Kita disatukan karena Islam. Kalau ibu bapak menceritakan soal Islam, orang di luar sana kurang yakin, karena ibu bapak memang sudah dari keturunannya Islam. Masih ada juga ustadz-ustadz yang berceramah soal surga neraka. Sudahlah, kalau orang sudah Islam itu, Islam apapun, asal dia yakin dengan 2 kalimat syahadat, tempatnya sudah di surga. Nggak usah yakinkan lagi tentang surga. Mau dia NU, dia Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, apapun organisasi Islam. Jadi orang di Indonesia ini saya perhatikan banyak mengaku Islam. Di era pemerintahan Joko Widodo ini hampir 10 tahun, ini sudah masuk 8 tahun, ada bagusnya juga. Dalam situasi dan kondisi semacam ini, saya kalau perhatikan, kenapa Bapak Ibu tidak pernah berpikir mayoritas bangsa ini beragama Islam? Karena Allah sudah tahu, andaikan sebaliknya kita minoritas di negara ini, selesai Islam di negara ini. Sedangkan mayoritas saja, barisan umat Islam saat ini sudah terpecah belah, sudah tercerai-berai, saling fitnah, saling tuduh, saling hasut, tanpa kita sadari. Pada waktu kita bertengkar secara politik, orang-orang kafir yang minoritas mulai menanjak menguasai kita.
mental-mental para pejabat kita di negara ini, orang-orang gelandangan, orang-orang yang tidak jelas, sudah mengaku dibayar dengan APBN untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah. Uang siapa yang dibayar? Uang kita, uang masyarakat. Lalu ulamanya disudut-sudutkan. Terakhir tadi saya baca berita, Profesor Din Samsudin, tokoh Muhammadiyah, dituduh sebagai sosok yang radikal, dituduh sebagai pihak sosok pribadi yang radikal. Beberapa ustadz sudah dipenjarakan, termasuk pemimpin umat Islam, lambang jihad fisabilillah, Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Karena ustadz-ustadz ini tidak pernah menyuruh jamaah melakukan tindak pidana. Nah, lalu ustadz mau ditangkap dengan urusan apa? Kalau melakukan tindakan pidana, tangkap. Tapi kalau tidak melakukan tindakan pidana, dicari-cari kesalahannya, lalu ditangkap, baku habis dulu kita, baru boleh. Allahu Akbar. Lindungilah mubalik-mubalik kita, khususnya Ustadz Yahya Waloni, dalam ridho dan ampunanmu jangan sampai mengidap kopat kopit. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa keberuntungan yang didapatkan? Kalau sudah beriman, sudah dapat dipastikan berarti dia selamat dunia wal akhirat. Tapi kadang-kala, mohon maaf ibu bapak, keselamatan yang kita dapatkan, keimanan yang kita dapatkan berpindah kepada kekafiran. Ada yang sudah beriman kepada Allah kemudian murtad dari agama Islam, mereka keluar dari iman Islam. Kalau sudah keluar dari Islam berarti disebut sebagai murtadin, orang yang murtad, orang yang celaka. Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang yang sesat. Hampir 1 dekade, hampir 10 tahun masyarakat Indonesia ini merasakan ketidakadilan. Hampir 10 tahun ini, sejak era kepemimpinan, masyarakat Islam merasakan ketidakadilan sampai pada jam dan detik ini. Kalau ibu bapak tidak percaya sama saya, coba periksa HP kita masing-masing, coba periksa setiap jejak digital. Kalau kita melihat HP kita, Allahu Akbar. Yang kita saksikan setiap saat tidak ada berita lain kecuali pertikaian, pertengkaran, keributan, dan juga berita-berita hoax. Dan itu ditujukan kepada Islam, kepada para ulama. Bahkan baru beberapa hari kita mendapatkan berita duka, telah kembali ke rahmatullah seorang dai kondang Maher Atwalibi tanpa ada landasan hukum yang jelas. Saya ini, ibu bapak, saudara-saudaraku, orang yang bukan dari latar belakang Islam. Saya dulunya adalah kafir, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku Quran wal hadis. Jika kalian berpegang kepada dua kekuatan ini, kalian akan selamat dunia akhirat.
Di hari-hari terakhir ini umat Islam diadu domba. Umat Islam terpecah belah. Indonesia ini cuma dua golongan, mukmin wal kafirin, mukmin dan kafir. Tapi di hari-hari terakhir ini sudah ada satu golongan baru, munafik. Ini yang lebih bahaya daripada kafir. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong,
maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman.